Setelah selesai Syekh ini mengabarkan, maka Syekh tadi tanya, kalian dari siapa? Kalian dari mana? Ya, maka apa jawab Nabi Muhammad SAW? Kami dari air. Mimma. Mimma artinya setiap orang itu aslinya dari mana? Air sperma. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab tidak berbohong. Mimma, ya, dari air. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pergi. Ya, Syekh ini tadi tanya, Mimma di mana? Dari Irak. Dan Nabi Muhammad SAW sudah pergi. Ya. Ini termasuk ya cerdik Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak berbohong. Ya, di situ beliau tidak berbohong. Beliau mengatakan sebenar-benarnya dari air. Ya. Ini yang namanya tauriyah. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ila an qala ta'miyatuhul umur ala a'daihi bitalbisi alaihim. Kemarin kita sudah membahas kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengatur perang. Kalau sekarang kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa membutakan musuh daripada keadaan ketika perang ya, dengan talbis itu menyamarkan ya. Karena kita kemarin membahas Nabi mengatakan innal harb khid'ah atau khadi'ah, sesungguhnya perang itu adalah tipuan ya, termasuk sarana untuk memenangkan perang itu dengan cara menipu ya, tapi begini cara Nabi Muhammad SAW di dalam menyamarkan keadaan. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yulabbisul umur al-harbi ala a'daihi wa yu'ammiha anhum kaila yatafattanu laha wa yasta'iddu lid-daf'i aw yazidu fil jam' wa fi dhalika haqqun lid-dima'. Nabi Muhammad SAW beliau sering menyamarkan masalah perang bagi musuh-musuhnya, membuat mereka itu buta akan kondisi perang. Dan Nabi berusaha supaya mereka tidak memahami kondisi perang, sehingga mereka itu tidak mempersiapkan diri untuk mencegah atau untuk menahan diri daripada perang ketika terjadi. Dan supaya apa? Supaya mereka tidak bertambah jumlahnya ya, kalau perang itu nyata, oh perang akan terjadi sekian, jumlahnya sekian, ininya sekian, maka musuh akan mempersiapkan diri. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak menyatakan demikian supaya apa? Supaya musuh itu lengah, sehingga mereka tidak siap nambah pasukan, mereka juga tidak siap untuk menahan. Dan tujuan Nabi supaya tidak semakin banyak terjadi pertumpahan darah. Nah, ini perangnya Nabi Muhammad SAW ya seperti ini. Yaqulu Ka'ab bin Malik, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwah illa wa ruya bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah ghazwat Tabuk al-hadits. Ka'ab bin Malik beliau mengatakan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin perang, melainkan Nabi pasti ya, itu
kalau bahasa sekarang itu membuat situasi yang cerdik sehingga musuh itu terlena tidak mengetahui keadaan perang. Bahkan ketika perang Tabuk sekalipun ya seperti itu. Nabi Muhammad SAW punya strategi yang bisa membuat musuh itu lengah. Fi ghazwati Badrin qama bi nafsi yatajassas akhbar Quraisy faraqiba huwa wa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu hatta waqafa ala syaikhin min al-Arab fasa'alahu an Quraisy wa an Muhammad wa ashab wa ma balagha anhum faqala syekh la ukhbirkuma hatta tukhbirani mimman antuma faqala sallallahu alaihi wasallam idza akhbartana akhbarnaka faqala syekh adaka bidak qala na'am qala syekh balaghani anna Muhammadan wa ashabahu kharaju yawmin kadza wa kadza fa in kana sidq alladhi akhbarani fa humul yawm bi makanin kadza wa kadza lil makan alladhi bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa balaghani anna Quraisyan kharaju yawm kadza wa kadza fa in kana alladhi akhbarani sidq fa humul yawm bi makanin kadza wa kadza lil makan alladhi bihi Quraisy. Falamma farigha min khabarihi qala mimman antuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu min ma thumma insarafa anhu qala syekh ma min ma minal Iraq ya. Ini termasuk cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Ketika perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ya, dengan sendiri nyari kabar tentang musuh. Ya, beliau bahasa sekarang itu memata-matai musuh. Maka beliau berangkat sendiri bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai beliau berjumpa dengan orang Arab yang sudah tua, Syekhul Arab ya, sudah tua. Maka Rasulullah SAW tanya kepada orang tua tersebut, bagaimana keadaan Quraisy? Kemudian juga bertanya tentang bagaimana keadaan Muhammad dan para sahabatnya ya. Nabi yang tanya sama orang Quraisy tentang keadaan orang Quraisy dan juga tentang keadaan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka Syekh ini tadi mengatakan, saya tidak akan memberitahu kecuali kalian beritahu kami siapa kalian ini. Nah, takutnya kalian ini malah memata-matai. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ya, kalau begitu setelah kamu ngasih kabar, maka aku akan kasih kabar kamu siapa kami. Ya sudah, tuker-tukeran, ya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Syekh tersebut mengabarkan, sesungguhnya aku telah sampai kabar kepadaku bahwasanya nanti Muhammad dan para sahabatnya akan keluar ya, di hari ini di tempat ini ya. Kalau seandainya benar apa yang dikatakan, maka mereka sudah berada di tempat ini ya. Kemudian tentang Quraisy, dan aku juga mendapatkan kabar tentang orang Quraisy bahwasanya mereka akan keluar di hari ini di tempat ini ya. Kalau seandainya benar kabar yang aku dapat, maka mereka sekarang sudah berada di tempat ini ya. Setelah selesai Syekh ini mengabarkan, maka Syekh tadi tanya, kalian dari siapa? Kalian dari mana? Ya, maka apa jawab Nabi Muhammad SAW? Kami dari air. Mimma. Mimma artinya setiap orang itu aslinya dari mana? Air sperma. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab tidak berbohong. Mimma ya, dari air. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pergi. Ya, Syekh ini tadi tanya, Mimma di mana? Dari Irak. Dan Nabi Muhammad SAW sudah pergi. Ya, ini termasuk ya cerdik Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak berbohong. Ya, di situ beliau tidak berbohong. Beliau mengatakan sebenar-benarnya dari air. Ya, ini yang namanya tauriyah. Ya, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan sesungguhnya tauriyah ini cukup bagi kalian sehingga kalian tidak perlu lagi untuk berdusta. Ya, kadang di satu kondisi tidak bisa jujur. Kalau misalkan jujur, ana Muhammad wa Abu Bakar, habis.
wah Nabi Muhammad sudah ke sini, dikabarkan kepada kafir Quraisy, selesai terbuka rahasianya. Sehingga perlu yang namanya tauriyah. Memang di dalam suatu kondisi ya, kita perlu yang namanya tauriyah. Jadi tidak berdusta, tapi memberitahu dengan sesuatu yang memiliki dua makna. Ya, seperti tadi Nabi Muhammad SAW min ma daripada air, atau mimma satu tempat. Nah, mimma mana? Maksudnya ya, dari air. Tapi orang yang memberikan, ya orang yang kita kasih kabar, mereka itu memiliki dua makna. Ya, mungkin dari air, mungkin dari mimma. Dari mana itu? Mak daerah mana itu? Ya, ini termasuk kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga mencari kabar. Bukan kemudian tawakal, wislah tawakal, kita punya Allah, wis kita perang, insya Allah pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu. Ya mesti Nabi itu ya pasti ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalankannya dengan logika beliau, dengan kecerdasan beliau. Tapi di perang Badar Rasulullah SAW juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semalam suntuk, dari awal isya sampai subuh, berdoa meminta kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ada dua. Ya ikhtiarnya dipakai sama Nabi, ya tawakalnya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala juga dipakai. Ya, jadi kalau kita mau ada satu kondisi, ya maka perlu kita ikhtiar. Ya, dengan sebaik-baiknya, dengan kecerdasan kita, dengan logika, dengan hitung-hitungan, dengan tanya, ya, musyawarah. Setelah itu melangkah, baru kita tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min mawaqifi sallallahu alaihi wasallam as-siyasah al-hakimah annahu lamma naqadat Quraisy sulhul Hudaybiyah arsalat Abu Sufyan ila al-Madinah yas'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam tajdid al-ahd wa ziyadat al-muddah. Faqala ya Muhammad inni kuntu ghaiban fi sulhil Hudaybiyah faji'tu li ujaddid al-ahda. Faqala sallallahu alaihi wasallam falidhalika ji'ta. Qala na'am. Faqala hal kana min hadath. Wa qala Abu Sufyan ma'adallah nahnu ala ahdina wa sulhina la nughayyir wa la nubaddil. Faqala sallallahu alaihi wasallam fanahnu ala dhalik. Ya. Fanzur ila hadhihi siyasah an-nabawiyyah ar-rashidah lam yu'atibhu sallallahu alaihi wasallam ala naqdil ahd wa lam yatawa'adhu bil harbi hatta la tatahayya anfusuhum lit tafkir fi harbin wa la ya'iduna al-iddah lidzalik. Ya. Ketika orang kafir Quraisy itu membatalkan perjanjian Hudaybiyah, ya, mereka sudah membuat perjanjian. Di antara mereka ada yang mengingkari perjanjiannya, melakukan suatu perkara yang membatalkan perjanjian. Orang kafir Quraisy takut, ini kalau Nabi Muhammad tahu bisa bahaya. Akhirnya ngirim Abu Sufyan, ya, untuk memperbaharui perjanjian. Ya, untuk apa? Memperbaharui perjanjian. Perjanjiannya diperbaharui, kemudian dikasihi satu kondisi di mana mereka bisa selamat daripada perjanjian yang mereka sudah ingkari. Ya, maka datang Abu Sufyan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW sudah tahu bahwasanya kafir Quraisy ini telah mengingkari perjanjian. Datang Abu Sufyan kemudian menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ya wahai Muhammad, sesungguhnya ketika perjanjian Hudaybiyah aku termasuk yang tidak hadir. Ya, maka sekarang aku datang untuk memperbaharui perjanjian. Alasannya apa? Aku waktu itu tidak datang. Ya, maka sekarang aku ingin menambah opsi perjanjian. Ya, tujuannya supaya mereka itu selamat. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah kamu ini cuma datang hanya gara-gara memperbarui perjanjian saja? Ah, iya, kata Abu Sufyan. Maka Nabi tanya,
apakah sudah terjadi sesuatu? Ya, maka Abu Sufyan mengatakan, "Enggak. Ya, sesungguhnya kami sesuai dengan perjanjian kami. Kami tidak berubah, kami tidak menggantikannya." Ya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya sudah, kami juga seperti itu. Perjanjian masih tetap seperti itu. Kami tidak merubah, kami tidak menggantikannya." Ya. Nabi ketika itu ya, tidak menegur Abu Sufyan bahwasanya kafir Quraisy sudah melanggar perjanjian. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW ya, ketika itu memberikan pemahaman kepada Abu Sufyan bahwasanya Nabi Muhammad tak tahu apa-apa. Nah, padahal Nabi Muhammad SAW tahu bahwasanya kafir Quraisy ini sudah mengingkari perjanjiannya. Nabi Muhammad SAW tidak menegur Abu Sufyan, ya, dan Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan kepada Abu Sufyan, "Kita akan perangi kalian." Tidak. Ya. Kenapa? Kok Nabi tidak mengatakan demikian? Supaya mereka tidak kepikiran untuk perang, supaya mereka tidak mempersiapkan diri untuk perang, supaya mereka lengah. Ya. Pulang Abu Sufyan dalam keadaan ya tidak ada apa-apa. Ya. Walidzalika fa innahum ma'hasu illa wan nabi sallallahu alaihi wasallam garib min Makkah ma'a juyushi. Ya, setelah pulang tidak lama ya, mereka ini santai-santai, tidak ada kabar, dapat kabar tiba-tiba Nabi Muhammad SAW sudah berada di sekitaran Mekah siap dengan pasukannya. Ya, sedangkan mereka tidak siap sama sekali. Ini termasuk kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ketika menjalankan ya, peperangan, Nabi itu juga menggunakan kecerdasan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya juga di samping supaya ya, Islam semakin menang, juga supaya tidak terjadi apa yang namanya pertumpahan darah. Sehingga ketika masuk Mekah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin untuk terjadi pertumpahan darah. Ya, kalau seandainya kita ngelihat sejarah-sejarah orang-orang yang ya, sudah memiliki pasukan begitu banyak, ya, memiliki kekuatan, kalau sudah masuk suatu daerah ya sudah dia akan berlaku zalim. Kecuali Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan Mekah, orang yang dulu mengusirnya, orang yang dulu mencaci beliau, orang yang dulu ya, menyakiti para sahabat ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai ke Mekah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idhabu fa'antumut thalaqa," pergilah kalian semuanya bebas. Nah, ini kalau bukan jiwanya seorang nabi, maka tidak mungkin berlaku demikian. Ya, orang yang sudah mengusir kita dari satu daerah, pasti kita itu akan ingat selamanya. Tapi Nabi Muhammad SAW malah memaafkan mereka. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini termasuk kecerdasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insyaallah di kesempatan berikut kita akan membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mempersiapkan perang. Semuanya juga kembali kepada kecerdasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga seorang panglima perang. Ya, jadi bukan cuma Nabi tok ya, tapi ya memiliki kecerdasan, ya seorang panglima, ya dokter semuanya. Ya, karena al-insanul kamil, karena beliau adalah seorang yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkat kita membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibuka hati kita, dibuka pemandangan kita, dibuka pikiran kita, sehingga kita selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menjadikan kita termasuk yang mampu untuk melawan hawa
nafsu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.